Di video kali ini saya akan cerita tentang sebuah kasus yang terjadi karena keinginan atau bisa dikatakan ambisi untuk diakui hebat dalam urusan ranjang yang malah berakhir dengan kehilangan nyawa. Ada seorang laki-laki yang pengen sekali dianggap sebagai seorang penakluk wanita yang paling hebat di antara teman-temannya. Laki-laki ini selalu menyombongkan diri kalau dia akan meniduri ribuan wanita sebelum dia meninggal dunia. Dan demi mewujudkan ambisinya itu, dia mencoba untuk mereparasi alat kelaminnya. Dia membaca iklan di internet tentang pembesaran penis. Dan dia mencoba untuk melakukan itu dengan anggapan kalau dia punya penis yang besar, pasti banyak wanita yang mau tidur dengannya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nyawanya justru melayang saat suntikan silikon ke penisnya itu menyebabkan hal yang fatal. Laki-laki ini meninggal dunia saat dia menjalani tindakan pembesaran penis. Pertanyaannya, apakah proses atau operasi pembesaran penis itu bisa dilakukan? Dan apa prosesnya itu berbahaya? Apakah disetujui melalui ilmu kedokteran? Yuk kita simak kisah lengkapnya di video saya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang laki-laki namanya Robben. Robben ini bisa dikatakan idaman semua wanita. Robben punya badan yang atletis, kulitnya putih, wajahnya juga tampan, dan dia itu sekilas kayak atlet sepak bola profesional. Robben ini dikenal sebagai seorang pemuda yang punya banyak sekali penggemar, khususnya wanita. Walaupun juga ada penggemar dari pihak pria juga. Robben ini pekerjaannya sebagai personal trainer atau pelatih di sebuah tempat kebugaran atau gym. Dan karena ini Robben tahu bagaimana dia mengolah tubuhnya sampai dia tuh tetap ideal walaupun usianya terus bertambah. Tapi sayangnya dengan kelebihan fisik ini Robben tuh malah menyalahgunakan kelebihan fisiknya. Dia membanggakan badan atletisnya dan semua orang itu memuji-muji dia, dan gak jarang juga ada ya wanita yang sudah bersuami sampai tergila-gila sama si Robben. Dan Robben ini menyalahgunakan kelebihannya ini dengan cara dia tuh mengencani semua gadis yang dia inginkan. Dengan gampang bermodalkan tubuh atletis dan wajah tampannya ini, Robben ini ya milih-milih. Misalkan dia mau tidur sama gadis ini, dia bawa ke apartemennya. Tapi udah setelah itu ditinggalkan begitu saja. Dan teman-teman laki-lakinya Robben itu malah jadi iri dengan ya si Robben ini kok kayak beruntung banget. Gampang banget si Robben ini bisa dapat gadis manapun yang dia penginkan. Sampai suatu ketika mungkin ada satu gadis itu yang sakit hati karena Robben ini kan gampang banget ganti-ganti pasangan dari satu perempuan ke perempuan lain. Salah satu mantan gadis yang pernah ditiduri Robben lalu ditinggalkan begitu saja menyebarkan satu cerita atau rumor yang benar-benar mencoreng wajahnya Robben. Gadis ini cerita, ya Robben ini memang badannya itu bagus, atletis. Tapi untuk urusan ranjang, Robben tuh payah. Karena Robben itu punya ukuran penis yang kecil. Kabar ini dengan cepat menyebar luas. Dan orang-orang yang sakit hati sama Robben, yang iri sama Robben, semuanya tuh ngetawain si Robben ini. Waktu si Robben ini tahu kok dia jadi bahan tertawaan karena penisnya ini dianggap berukuran kecil, Robben tuh ngerasa sangat terpukul, dia marah, dia emosi. Apalagi teman-temannya ini ngasih si Robben ini berbagai macam julukan yang merendahkan dia. Dia dijulukin si small penis lah, tusuk gigi, cabai rawit. Yang setelah makin Robben ini denger tuh kupingnya tuh makin panas. Dan dengan cepat kabar itu nyebar dan itu membuat Robben makin kesulitan mendapatkan teman kencan baru.
Setiap kali Robin ini deketin perempuan dan perempuan ini diajak ke apartemennya, kadang-kadang perempuan ini nggak mau. Karena perempuan ini bilang, ya oke lah, aku tahu badan kamu tuh bagus. Tapi aku nggak yakin ya kamu tuh bisa memuaskan aku untuk urusan ranjang. Dan ini benar-benar membuat Robin ini ya merasa tuh harga dirinya sebagai laki-laki anjlok. Sampai suatu hari, waktu Robin ini lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, dia sesumbar, dia bilang, saya akan kembali lagi menjadi seorang playboy dan saya akan meniduri lebih banyak lagi perempuan dari sebelumnya. Karena Robin ini udah sakit hatinya setengah mati, dan sakit hatinya itu berubah jadi obsesi. Tentu saja itu berhubungan dengan ukuran alat vitalnya. Robin ini terobsesi ingin memperbesar ukuran penisnya itu. Dia mencoba berbagai cara, mulai dari minum obat-obat yang diklaim bisa memperbesar penis, tapi semua itu tuh ya nggak ada efeknya sama sekali. Bahkan Robin itu sempat mencoba alat vakum penis atau semacam alat hisap, tapi yang ada penisnya tuh malah luka. Robin ini sampai harus dibawa ke klinik gara-gara waktu dia pakai vakum itu pembuluh darah di penisnya tuh pecah dan sampai memar tuh lebar sekali. Untungnya saat itu si Robin ini masih bisa diselamatkan. Robin ini kan cari-cari informasi bagaimana cara memperbesar penis, dia tanya ke teman-temannya ke sana ke sini, sampai ya obsesi Robin ini akhirnya tuh kedengaran oleh seorang laki-laki yang dikenal Robin di tempat fitness. Laki-laki ini sebut saja namanya Abel. Nah, si Abel ini merupakan salah satu laki-laki yang diam-diam itu menyimpan rasa kagum, atau bisa dikatakan ya, Abel ini diam-diam naksir sama si Robin. Nah, Abel ini tahu kalau Robin ini sedang terobsesi ingin memperbesar penisnya. Dan Abel sempat menyarankan, ya sudah, ini gimana kalau kamu melakukan operasi pembesaran penis? Karena ya semua orang udah tahu kalau pakai obat-obatan, apalagi pakai alat vakum penis, itu semua tuh ya nggak ada gunanya. Satu-satunya cara, kamu melakukan operasi pembesaran penis. Nah, dari keterangan si Abel ini, operasi pembesaran penis itu mirip dengan operasi pembesaran payudara pada wanita, yaitu menggunakan implan silikon. Tapi sayangnya saat itu si Robin ini nggak punya cukup uang kalau dia ingin melakukan operasi pembesaran penis. Dan ini nih yang dimanfaatkan oleh si Abel tadi. Abel yang coba kasih jalan keluar, dia bilang ya oke, nanti aku akan pinjamkan kamu uang, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengirimkan foto-foto dan video kamu dalam keadaan bugil. Terutama penismu itu kamu foto, kamu kirim ke aku. Robin yang satu agak kaget dengan permintaan nyeleneh dari si Abel ini, tapi dia tuh ya masih terobsesi dengan pembesaran penis tadi. Akhirnya dia setuju. Dia kirimkan foto-foto dan video itu ke Abel, dan kemudian Abel meminjamkan uang untuk si Robin ini. Abel juga ngasih tahu nama dokter yang nanti akan melakukan operasi penis pada si Robin. Tapi saat itu ya si Abel ini bilang kalau misalkan Robin mau melakukan operasi di rumah sakit, itu nggak bisa cepat. Harus ada serangkaian pemeriksaan, terus tadi nunggu giliran operasi. Dan Robin udah nggak sabar. Dan akhirnya melalui sebuah kesepakatan, Robin dan Abel ini akhirnya setuju kalau operasi pembesaran penis akan dilakukan di apartemennya Robin. Dokternya janji akan datang ke apartemen Robin dan di situ akan dilakukan operasi. Sampai di hari yang dijanjikan, Abel dan seorang dokter yang bernama Dr. Darius datang ke apartemennya Robin. Dokter ini membawa sekumpulan alat yang kata itu alat operasi untuk memperbesar penisnya si Robin tadi. Waktu operasi dilakukan, Robin ini dalam kondisi dibius. Tapi saat itu bius yang dipakai itu ya gak mempan dan cuman berpengaruh sedikit. Robin ini masih bisa merasakan sakitnya waktu jarum suntik itu menembus bagian tengah penisnya, dan saat tanpa tuh cairan silikon tuh masuk ke sela-sela jaringan penisnya. Bisa dibayangkan ya kesakitannya Robin luar biasa tuh seperti apa. Tapi saat itu ya demi ukuran penis yang lebih besar, Robin ini menahan rasa sakitnya.
Tapi tiba-tiba di tengah-tengah tindakan, Robben ini sesak nafas. Dia kejang-kejang dan gak lama kemudian Robben itu nafasnya berhenti dan nadinya gak keraba. Robben tiba-tiba meninggal dunia. Dan Dokter Darius dan juga si Abel tadi dalam keadaan panik mereka meninggalkan Robben begitu saja. Sore itu ada seorang temannya Robben yang datang ke apartemen. Temannya ini ya sesama pelatih di tempat fitness tadi. Mereka janji untuk berangkat kerja sama-sama. Waktu teman ini datang ke apartemennya Robben, pintu dalam keadaan membuka dan dia melihat Robben ini terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri. Waktu dicek ternyata Robben sudah meninggal dunia. Teman Robben ini langsung menelpon pihak yang berwenang. Gak lama kemudian pihak yang berwenang datang dan mereka mengevakuasi jasad Robben ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan oleh dokter forensik terhadap tubuh Robben ini menyatakan di tubuh Robben ini kelihatan sekali ada tanda mati lemas yang sangat jelas. Bibirnya Robben biru, jaringan di bawah kukunya Robben ini juga kebiruan. Bahkan dari hidung dan mulutnya Robben ini keluar busa dan darah. Dan waktu fisiknya diperiksa, di bagian penis dan testisnya Robben itu membengkak dan ada benjolan-benjolan. Dan sampai tuh warnanya kemerahan dan waktu diraba tuh keras sekali. Kayak ada semacam gumpalan di bawah jaringannya penisnya tadi. Dan waktu dilakukan otopsi ke jaringan penisnya si Robben tadi, saat penisnya dibelah tuh kelihatan ada tanda peradangan yang sangat nyata. Yang namanya otot udah kemerahan dan bahkan udah ada jaringan yang mulai menunjukkan kematian jaringan. Tapi di sela-sela jaringan yang mati itu, ada kayak semacam titik-titik yang warnanya keabu-abuan. Dan waktu organ dalamnya Robben ini diperiksa, itu juga sempat diambil beberapa sampel dari paru-paru dan juga dari penisnya si Robben tadi. Waktu jaringan itu diperiksa di bawah mikroskop, di jaringan penis dan testis itu kelihatan ada tanda peradangan hebat dan sampai bercak-bercak yang warna keabu-abuan tadi ternyata itu bercak silikon cair yang ada di sela-sela jaringan. Nah, waktu paru-parunya diperiksa, disinilah dokter forensik mengetahui apa sebab kematian Robben. Di sela-sela paru-parunya Robben itu, di dalam pembuluh darah kecil-kecil itu beberapa tersumbat oleh cairan silikon. Jadi diduga waktu tadi cairan silikon disuntikan ke penisnya Robben, sebagian masuk ke pembuluh darah. Dan dari pembuluh darah mengalir ke seluruh tubuh dan masuk ke paru-paru. Di situ terjadi sumbatan dan akhirnya Robben mati lemas. Dan inilah yang menyebabkan Robben meninggal dunia. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari rekaman CCTV mereka mendapatkan kok tadi itu ada 2 orang yang sempat datang ke apartemennya Robben. Nggak lain mereka adalah Abel dan Darius. Dalam waktu singkat, pihak yang berwenang berhasil mendapatkan Abel dan Dokter Darius tadi. Abel kemudian diinterogasi dan dengan penuh penyesalan, Abel menceritakan proses bagaimana si Robben ini meninggal dunia. Dan ternyata Darius yang dikira seorang dokter, itu bukan dokter. Dan Darius ini ternyata adalah juru masak atau koki di restoran dekat tempat tinggalnya Abel. Abel dan Darius ini memang saling kenal. Abel ini sering cerita tentang si Robben. Dia cerita kok Robben ini tampan, Robben ini atletis, dan memang keduanya diam-diam mengidolakan si Robben. Darius ini tertarik untuk ketemu sama Robben. Dan Abel kemudian ngasih ide bagaimana kalau Darius ini nyamar sebagai dokter yang bisa melakukan operasi pembesaran penis ke si Robben tadi. Mumpung Robben ini lagi terobsesinya sama tindakan untuk memodifikasi alat vitalnya tadi. Dan mendengar saran dari Abel tadi, Darius langsung mengiyakan. Wah lumayan nih, aku bisa ngeliat Robben dalam keadaan gak pakai pakaian. Sebelum melakukan tindakan gilanya lagi, Darius dan Abel ini mencari cara memperbesar penis tadi itu dari deep web, dari internet. Mereka lihat caranya seadanya, lalu mereka cari alat-alatnya dan memodelkan itu, mereka berani melakukan tindakan ke si Robben.
Abel bilang dia sama sekali nggak menyangka kalau efeknya tuh akan separah ini. Dia sama Darius ngira prosedurnya tuh mudah. Di website, di internet katanya gampang kok. Tinggal dibius, lalu disuntikkan silikon cair. Dia sama sekali nggak nyangka kalau Robben akan meninggal dunia. Dan akibat perbuatannya ini, keduanya harus dikenai hukuman penjara karena melakukan penipuan yang berhubungan dengan kesehatan dan ini menyebabkan kematian. Pertanyaannya sekarang, apa yang namanya operasi pembesaran penis itu benar-benar bisa dilakukan? Kok dari sisi kedokteran ya memang ada cara yang bisa memperbesar penis. Ya, kita mungkin pernah dengar ya ada beberapa cara itu yang diklaim bisa memperbesar penis tanpa operasi. Mulai dari menggunakan penis pump, vakum, atau minyak-minyak tertentu. Tapi ini sifatnya sementara. Dan tadi ya waktu si Robben pakai vakum, itu kan dia sampai pecah pembuluh darah di penisnya. Nah sedangkan kok menggunakan minyak-minyak atau menggunakan obat-obatan itu sebenarnya nggak berpengaruh. Satu-satunya cara untuk memperbesar penis adalah melalui prosedur pembedahan. Biasanya prosedur ini dilakukan pada orang-orang yang punya kelainan pada penisnya, misalkan mikropenis atau penisnya itu berukuran kecil sampai kesulitan dalam berkemih atau buang air kecil. Nah tujuannya ya sebenarnya tuh bukan untuk ya kepuasan seksual atau untuk meningkatkan kejantanan. Tujuan perbesar penis itu agar penisnya ini bisa berfungsi normal untuk berkemih atau untuk melakukan hubungan seksual. Dan penis ini biasa diperbesar dengan berbagai macam prosedur operasi. Ada yang penyuntikan filler atau pemasangan implan, dan semua prosedur ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebelumnya itu pasiennya harus diperiksa dulu, mulai dari ketahanan terhadap implan ini, ada alergi atau tidak, ada kelainan ya, penyembuhan luka atau tidak. Dan prosedurnya harus dilakukan di kamar bedah oleh tenaga medis, oleh dokter bedah. Dan setelah operasi ini itu juga nggak langsung bisa ya normal begitu aja. Harus ada perawatan khusus selama paling cepat itu 90 hari atau 3 bulan. Ya jadi kalau ada orang yang mengklaim dia bisa melakukan tindakan ini dengan gampang, apalagi bisa dilakukan di mana saja, tanpa efek samping, sudah pasti itu semua bohong. Dan efek samping dari tindakan memperbesar penis yang resmi ini itu juga masih ada. Antara lain ada resiko kalau nanti penisnya akan bengkok, terjadi disfungsi seksual, dan pada orang yang punya kelainan penyembuhan luka operasinya ya sulit sembuh. Jadi saya tegaskan lagi, setiap tindakan medis yang resmi aja itu pasti ada efek sampingnya. Jadi misalkan ada orang ya yang mengklaim bahwa ini tindakan ini aman tanpa efek samping, jangan pernah percaya. Masalah ukuran penis atau ya fisik lainnya itu seringkali jadi satu hal yang bisa membuat hilangnya percaya diri seorang pria. Dan kadang-kadang mereka sampai merasa kalau ini berurusan sama harga diri saya. Tapi fisik apalagi penis itu bukan satu-satunya hal yang dapat dibanggakan dan dijadikan tolak ukur harga diri seorang pria. Karena yang namanya fisik ini kan sementara. Dan jika misalkan ada sesuatu yang meresahkan yang berkaitan dengan tubuh kita, saya selalu menyarankan agar berkonsultasi dengan pakar kesehatan, dokter atau ahli kesehatan lainnya. Berkonsultasilah sama ahlinya. Jangan sama orang sembarangan. Karena mereka ini pasti akan memberikan solusi terbaik bagi kesehatan kita. Mereka tahu kok prosedur itu nggak simpel dan mereka mempertimbangkan semua kemungkinan supaya nanti prosedurnya ini bisa berjalan dengan aman. Melakukan diagnosis sendiri, apalagi sampai melakukan pengobatan tanpa ada arahan ahli, akan fatal akibatnya. Contohnya kasus Robben yang terjadi di luar negeri ini. Hindari membuat keputusan kesehatan tanpa berkonsultasi ke ahli medis yang benar-benar. Jaga kesehatan dan berolahraga adalah solusi yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.